Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya akan mengawali sarapan hari ini dengan memberikan salam hangat untuk Dr. Paul Gunadi dan keluarga di Amerika. Beliau adalah salah satu dosen saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Salah satunya nampak dalam peristiwa berikut. Ketika saya menimba ilmu di Seminari Alkitab Asia Tenggara saat malam dan mengikuti mata kuliah psikologi kepribadian yang diajar oleh Dr. Paul Gunadi, beliau membagikan kuis untuk menilai kepribadian masing-masing mahasiswa. Setelah mengisi kuis dan mengembalikannya kepada Dr. Paul Gunadi, maka beliau kemudian melakukan analisa sesuai bidang ilmu keahliannya, dan setelah selesai kemudian memberikan hasil tes kepribadian tersebut kepada kami. Saya sangat senang menerima hasil tes kepribadian tersebut dan membaca uraian beliau yang berbunyi kurang lebih demikian. Tasyo, ada dua hal yang menonjol dan menjadi kepribadian Anda. Pertama, saya melihat Tasyo termasuk orang yang murah hati, suka memberi. Kedua, saya melihat Tasyo termasuk orang yang suka menasehati. Jadi berdasarkan kedua hal yang menonjol ini, maka bisa disimpulkan bahwa kepribadian Tasyo adalah suka memberi nasihat murahan. Kalian jangan tertawa, karena meskipun nadanya terdengar seperti candaan, tetapi sejatinya kesimpulan itu termasuk serius dan sangat ilmiah. Apalagi hal itu didukung oleh keahlian Dr. Paul Gunadi yang memang merupakan salah satu pakar bidang ilmu psikologi. Oleh karena itu saya tidak pernah lupa dan sampai saat ini selalu meyakini bahwa kesimpulan yang ditulis Dr. Paul Gunadi tanpa perlu diragukan lagi adalah betul. Betul-betul ngawur. Nah, sekarang kalian boleh tertawa. Serius amat. Sahabat-sahabat Kristus, salah satu alasan yang mendorong saya untuk terus belajar menjadi orang yang murah hati adalah berlakunya hukum kemurahan hati dalam kehidupan saya. Persis seperti yang dinyatakan Salomo dalam Amsal 11 ayat 17. Bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Belasan tahun yang lalu saya pernah menjadi guru honorer di sebuah sekolah Kristen di Bandung dan mengajar secara paruh waktu mata pelajaran agama Kristen untuk murid-murid dari kelas 10 sampai 12 dengan honor kira-kira Rp800.000 sebulan. Suatu hari kepala sekolah tempat saya mengajar curhat bahwa banyak murid yang menunggak membayar SPP berhubung orang tua mereka tergolong kaum ekonomi lemah. Secara spontan, saya meminta beliau agar memakai honor saya sebagai beasiswa untuk membantu para murid. Sehingga setiap bulan saya tidak lagi mengambil honor yang memang menjadi hak saya. Berselang beberapa bulan, istri saya yang menjadi guru tetap di sekolah Kristen yang sama dan mengajar secara penuh waktu mata pelajaran agama Kristen untuk murid-murid dari kelas 4 sampai 9 akhirnya menyadari dan menanyakan honor saya. Saya jawab dan saya terangkan apa adanya. Dan setelah mendengar itu saya masih ingat betul, istri saya langsung menangis dan berkata, "Boleh saja bermurah hati, tetapi ya jangan semua." Saya hanya diam, membisu, karena memahami alasan mengapa istri saya menangis. Mengingat kondisi keuangan kami saat itu boleh dikatakan pas-pasan.
sekadar untuk hidup sehari-hari. Saya masih ingat bahwa saat itu uang tabungan kami di bank hanya tersisa 200.000 rupiah. Uang ATM masih mengeluarkan 20 ribuan rupiah waktu itu. Berselang beberapa waktu kemudian, pada jam istirahat usai mengajar, saya menonton para murid laki-laki bermain catur yang merupakan olahraga kegemaran saya, sekaligus merupakan olahraga yang saya pahami betul teorinya. Ketika mereka menantang saya untuk bermain catur, maka tanpa ampun semuanya saya kalahkan dengan gampang. Setelah melihat kehebatan saya bermain catur, maka mereka segera menghadap kepala sekolah untuk meminta saya mengajar ekstrakurikuler catur. Kepala sekolah setuju dan saya pun setuju. Demikianlah dimulainya sejarah saya sebagai pelatih catur dengan honor 150.000 rupiah sebulan. Rupa-rupanya kabar itu juga terdengar oleh para murid kelas 7 sampai 9. Maka akhirnya saya juga mengajar ekstrakurikuler catur untuk murid SMP dengan honor yang sama, 150.000 rupiah sebulan. Pada bulan berikutnya, kepala sekolah SD juga meminta kesediaan saya untuk mengajar ekstrakurikuler catur, tetapi dengan sistem honor yang berbeda, yaitu 15.000 rupiah per anak. Artinya jika cuma 2 anak yang ikut, berarti saya cuma mendapat 30.000 rupiah sebulan. Saya setuju saja. Dan ternyata murid SD yang ikut jumlahnya ratusan. Jadi dari mengajar ekstrakurikuler catur, total saya mendapat honor kira-kira 2 juta rupiah sebulan. Sahabat-sahabat Kristus, perhatikanlah perhitungannya. Saya bermurah hati dengan memberikan kira-kira 800.000 rupiah sebulan untuk beasiswa. Tetapi Tuhan yang maha murah hati itu ternyata mengembalikan kira-kira 2 juta rupiah melalui ekstrakurikuler catur. Jika dihitung-hitung, maka saya untung hampir 2 kali lipat. Dan hal ini membuktikan bahwa pernyataan Salomo di dalam Amsal pasal 11 ayat 17 betul-betul teruji 100% betul. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tentu saja masih banyak kisah-kisah lain yang sejenis, yang menunjukkan kemurahan hati Tuhan kepada orang yang murah hati. Yang tentu saja tidak bisa saya ceritakan semuanya, karena selesainya bisa sampai minggu depan. Intinya adalah dari semua kisah di dalam kehidupan saya membuktikan berlakunya hukum kemurahan hati. Selanjutnya, meskipun saya diam membisu, istri saya akhirnya juga bisa memahami berlakunya hukum kemurahan hati. Bahwa orang yang murah hati, meskipun kelihatannya berbuat baik kepada orang lain, namun sesungguhnya ia sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Logikanya sederhana. Tuhan adalah pribadi yang maha murah hati, yang menunjukkan kemurahan hatinya senantiasa kepada semua orang, baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Tetapi Tuhan jauh lebih bermurah hati kepada orang yang murah hati. Alkitab berulang kali mencatat peristiwa yang meneguhkan kebenaran hukum kemurahan hati. Sifra dan Pua, 2 bidan Ibrani yang menunjukkan kemurahan hati dengan berbuat baik kepada perempuan-perempuan Ibrani dalam proses persalinannya. Dan dengan demikian mengabaikan perintah Firaun, Raja Mesir, untuk membunuh bayi laki-laki Ibrani. Akhirnya, oleh karena kemurahan hati mereka mendapat ganjaran dari Tuhan dengan segala kebaikan. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21. Seorang janda miskin di Sarfat yang termasuk wilayah Sidon menunjukkan kemurahan hati dengan berbuat baik kepada Nabi Elia yang kelaparan.
yaitu membuatkan terlebih dahulu sepotong roti bundar kecil dengan sisa segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, yang merupakan bahan-bahan makanan terakhir sebelum dirinya dan anaknya mati kelaparan. Akhirnya, karena kemurahan hati mereka mendapat ganjaran Tuhan dengan tepung dalam tempayan yang tidak habis dan minyak dalam buli-buli yang tidak berkurang, sehingga terpeliharalah hidup janda dan anaknya itu sampai masa kemarau panjang berakhir. 1 Raja-Raja 18 ayat 10 sampai 16. Seorang perempuan Sunem yang kaya menunjukkan kemurahan hati dengan berbuat baik kepada Nabi Elisa setiap kali melakukan perjalanan melalui rumahnya, yaitu menjamu makan serta menyediakan sebuah kamar kecil di lantai atas untuk menginap. Akhirnya, oleh karena kemurahan hatinya, mendapat ganjaran dari Tuhan dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang sudah lama sekali diharapkan oleh perempuan Sunem dan suaminya yang sudah tua. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. Sahabat-sahabat Kristus, saya tidak bermaksud mengajak kalian untuk menunjukkan kemurahan hati berdasarkan pamrih, yaitu bermurah hati supaya mendapatkan ganjaran dari Tuhan yang jauh lebih menguntungkan. Saya tidak bermaksud demikian. Saya hanya ingin menunjukkan pilihan sesuai dengan Amsal Salomo pasal 11 ayat 17. Jika bertindak kejam sama dengan menyiksa badan sendiri, mengapa tidak bermurah hati saja jika ujungnya sama seperti berbuat baik kepada diri sendiri? Kalian pilih yang mana? Pikir baik-baik.